Ini namanya jadi bismillah. Taib. Nabda bismillahirrahmanirrahim. Taib. Sampai kemana? Aina wasalna. Subha arba'umi'ah wa kana Yazid ibn Harun rahimahullah insyidu. Oh, jauh kene nih. Lu ganti bab baru. Taib khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala azwaji wa dhurriyyati wa ala muslimin wa afwai wa al-badithin. Al-Imam Badruddin Ibn al-Jamaah wa ila al-Dhahabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman najaza min muntais nadim. Qala al-musannifu qala asy-syarihu Asy-Syaikh Shalih ibn Abdullah Al-Utsaimin waffaqallahu ta'ala fi kitabih Syarh Tadhkiratis Sami wal Mutakallim. Namun kana Yazid ibn Harun rahimahullah ta'ala yunshidu man ghaba khaba wa akala nasibahu al-ashabu. Yazid bin Harun yunshidu itu menasyidkan atau mendendangkan jadi nyanyinya menasyidkan barang siapa yang gaib khab maka dia akan merugi wa akal nasibahu dan akan memakan nasibnya atau bagian dia al-ashabu yaitu kawan-kawannya. Artinya fa idza ghaba al-insanu lahiqatu khaybatun bi fawatil khairi anhu. Jadi kalau seseorang dia gaib dari pelajaran ya, maka dia akan dihinggapi oleh kerugian. Apa kerugiannya bi fawatil khairi anhu? Yaitu dia luputnya kebaikan daripada dia. Wa khadha al-jaduna asyaduna nasibahu. Nah, maksud wa kala nasibahu al-ashabu ya, ashab artinya adalah al-jaduna, mereka orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh, mereka akan mengambil bagian dia. Jadi kalau seandainya sekarang misalkan Kang Gani sekarang ini gaib, nah maka bagian yang gaib hari ini pembahasan tentang halaman 400 dan bahasan tentang mursal itu akan diambil oleh Jaduna, Kang Deni sama Kang Fahmi yang hadir di majelis ini. Itu maksudnya. Wa qadiman qultu fi tuhfatil mulatafati fi nusi suhbatil mulatifati la tahzanu li fitiyatin tagibu fadhuhum yahuzuhul aribu. Nah, cuma kalau rahimahullah ta'ala saya pengennya hatam nih bab ini nih ya biar kita masuk ke bab selanjutnya. Wala ya turuqu alaihi liyakhruja alaihi. Di sini jangan menutup pintu agar syekh tersebut keluar kepada dia. Wa in kana naiman sabara. Jadi yang tadi kita mengetuk pintu yang bab pertama dengan jari ya, kemudian dengan halaqatul bab gitu. Ketika kita tahu syekh kita itu lagi di dalam, lagi buat majelis atau lagi ada kegiatan di dalam. Tapi kalau kita tahu syekh waktu itu adalah waktunya tidur, ya, maka jangan mengetuk pintu. Ya. Wa in kana iman sabara hatta yasaiqidha aw yansarifah tsumma ya'udu. Kalau seandainya syekhnya dalam keadaan tidur, gitu kan? Maka wa in kana iman sabara hatta yasaiqid, dia sabar menunggu seperti waktu waktu ke Kandahla, waktu ke India, kita harus menunggu kurang lebih 3 jam 4 jaman ya di masjid. Alhamdulillahnya di masjid. Tapi musim panas waktu itu. Musim panas. Terus rambut saya panjang sebahu waktu itu. Jadi kerasa panasnya gitu. Kemudian bisa nunggu di situ. Ayon sarifah tsumma yaud, atau antum pergi.
Tapi nggak mungkin kalau di India pergi dulu ke Indonesia, terus balik lagi selama 4 jam ketika Syekh bangun. Wasabru khairun lahu. Mang asabru khairun lahu. Entong mulang. Kalau pulang itu tandanya antum nggak sungguh-sungguh betul. Kalau saya dalam keadaan tidur, duduk aja, menunggu. Fa'idha atayla syaikhihi falam yajidhu fi majlisihi al-ami wa btaqa majlisahu al-khassa la yanbaghi lahu an yatruka alaihi li yakhruja syaikhu ilaih. Dah, sama. Wa in kana iman fi darihi au fi mihrabi fil masjid sabara hatta yastayqidha syaikh. Nah, ini kasusnya ada lagi nih. Kalau syekh tersebut tidurnya di rumah atau tidurnya di mihrab masjid. Kita ke masjid mau ketemu dengan syekh. Sebetulnya patokan saya mah saya dalam beberapa kesempatan itu saya nggak pernah pakai wasilah untuk ketemu dengan masyayikh. Ya, Indonesia ataupun di luar negeri. Memang saya terbiasa untuk bukan hakikatnya dobrak pintu itu saya terbiasa sendiri. Karena kita di jamaah tabligh yang udah terbiasa kita khususi, kemudian ke Pak RT, ke Pak RW segala dengan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Tinggal langsung ke rumah, Assalamualaikum, Pak RT ada, Pak RW ada, Pak Lurah ada, mau setorem sebentar, nah gitu. Kemudian kadang ada orang bertanya, saya antum kalau ditolak sama Mas emang nggak malu gitu? Saya kira biasa aja. Maksudnya ditolak itu kita boleh masuk, cuman kita nggak diberikan ijazah, nggak diperbolehkan untuk baca hadis, yang diperbolehkan hanya santri-santri yang sudah dikenal oleh syekhnya saja gitu. Pernah beberapa kali saya, dan terus gimana? Biasa, saya nggak pernah sakit hati, nggak pernah apa, nggak. Kita udah biasa di tabligh gitu kan. Kita silaturahim ditolak, pintu dibanting, kemudian kita terbiasa ngobrol sama orang-orang cuek dari kita mau ngobrol agama, dianya nggak mau nerima agama gitu kan, nggak mau nerima pembicaraan agama, jadi cuek gue lihat ke sana, lihat ke sini, kita mau cuek ya, sampaikan. Jadi nggak pernah ada kesan di hati bagaimana, nggak ada. Taib. Kemudian jadi di antaranya saya itu sering nunggu syekh beberapa kejadian. Kalau syekhnya sahibus sunnah gitu kan, yang memang kalau dibiarkannya mutawwi', jadi surah sunnahnya itu terlihat. Kadang sih nggak terlihat juga. Sholat berjamaah di masjid mah sering katanya. Jadi kalau kita nggak tahu tempat, jadi kalau nembak ya, saya ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di kampung A. Kalau di sini enak, maksudnya saya ngajar di pondok A, pondok B gitu kan. Nah itu orang pada tahu lah. Nah kalau di Arab Saudi atau di India kita jadi ke pelosok-pelosok, yang saya nggak punya pesantren yang sulit gitu. Jadi gimana? Oh di kampung A. Nah, udah di kampung A ya sudah, kita mah sholat di masjid. Nanyanya di masjid. Kadang-kadang ketahuan tuh setelah selesai sholat, mau tanya, Syekh Bulan tinggal di sini ya? Oh iya di sini, itu tuh. Yang di depan tuh, yang pakai itu. Oh, time khas. Datangin. Nah ini kalau di masjid, kita lagi nyari Syekh di masjid, kemudian dalam keadaan tidur. Datang ke masjid A. Syekh tinggal di sini, maksudnya ngajar di sini atau sholat di sini? Oh iya, masuk aja. Tadi mah ada di dalam. Pas masuk ke dalam, saya dalam keadaan tidur. Nah, sabar menunggu Syekh bangun di masjid. Tunjukkan kesungguhan antum kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Syekh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abidnya sungguh-sungguh pada diajar ilmu agama ya Allah. Sabar ya Allah, sabarkan kami ya Allah. Nah, awiyan sarifal muta'allimu tsumma ya'udu ba'du. Pilihan yang kedua silakan untuk pulang dulu. Wasabru khairun lahu intidhan li syekhi. Dan sabar itu lebih baik ya. Kita nggak tahu di jalan ada kejadian apa, mungkin nanti takdir yang menimpa kita menimpa Syekh. Tunggu ya. Faqad ri'a Ibnu Abbas wa ta'ala anma kana yajuz fi talabil ilmi ala abwabil ansari. Jadi telah diriwayatkan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, keponakan Nabi SAW, mau belajar ke orang Ansar, itu nunggu depan pintu ya. Wa minhum Zaid bin Thabit. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Hatta yasai kalau ahaduhum, sampai
salah seorang di antara mereka masyayikh itu bangun. Fayaqul Ibnu Abbas. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas. Ini orang-orang hebat semua, Pak. Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas. Ini orang-orang hebat semua. Ini IQ-nya encer-encer semua nih. Mereka rela nunggu di depan pintu. Saya bilang, semua yang kita kerjakan ini di sini, yang kita pelajari di sini, nggak bakalan bisa diterapkan kalau ngaji kita seperti gini terus. Kalau ngaji kita di ma'had, di pesantren aja, gitu. Mau diamalkan gimana? Harus belajar kita untuk mengetuk pintu rumah masyayikh. Ulama sepuh datangin, minta waktu 1 minggu 1 kali aja. 1 kali. Mau belajar apa? Takhasusnya apa? Jangan meminta sesuatu yang aneh-aneh. Bukan takhasusnya Sahih Bukhari, mintanya Sahih Bukhari. Takhasusnya dia apa? Takhasusnya nahwu. Ya udah belajar nahwu. Nah, jangan mau belajar kitab anu. Oh ya udah silakan. Hari A, hari B silakan. Atau ikut majelis umum aja. Ya udah silakan. Nah, dapat tuh. Dikatakan, kenapa mau nggak saya bangunkan orang ini buat Anda? Fayaqulu la, kata Ibnu Abbas la. Wa rubbama tala maqamu wa qara'atu syamsu. Allahu Akbar. Dan terkadang waktu menunggunya lama. Ya, kemudian sampai apa? Sampai tersakiti, sampai sinar matahari itu terasa sakit. Sinar matahari karena udah naik. Fala ya'muru bi iqadhihi, dan tetap aja tidak menyuruh untuk dibangunkan. Wa kadzalika kana salafun yaf'alun. Begitulah ulama salaf mengerjakan perkara ini dalam i'dhamanil ilmi, memuliakan ilmu. Wa kana min dabi Muhammad bin Isa as-Sarraj al-Hafidz rahimahullah taala annahu kanat indahu ahaditsu awali. Muhammad bin Isa as-Sarraj, ya, rahimahullah taala, memiliki hadis-hadis yang syaratnya tinggi. In farada biha fi zamanihi, tafarud di zamannya. Cuma Muhammad bin Ishaq nih yang punya. Fakana la yuhaditsu biha illa man jaa minal laili. Faraqada inda babihi yantadhi ruhu. Kemudian dan beliau fakana la yuhaditsu biha, tidak meriwayatkannya hadis tersebut yang awal illa man jaa minal lail, kecuali ada orang yang datang waktu malam aja. Ya. Faraqada, maka dia tidur inda babihi yang tadiruhu. Dia tidur di depan pintu kemudian menunggunya. Fa idza ja'al haziul akhir minal laili kharaja Muhammad bin Isa as-Sarraj. Ajib. Untuk sekian nama, wah ini untuk mengetes kesungguhan santri, ajib sih kayak gini ya. Nah, ketika datang bagian daripada akhir malam, ya mungkin nggak terlalu malam juga ya. Kemudian Muhammad bin Ishaq itu keluar, fahaddatsa bitilkal ahadits. Jadi meriwayatkannya hanya waktu malam saja. Kemudian ini sampai faraqada itu sampai ketiduran ya, sampai ketiduran. Wa syiratil kal ahadits awali bismi juz'il baitutati wa juz'un matu. Ajib. Beli kita lah nih kitabnya kalau ada nih, nanti Kang Sani dicek nih kitabnya ada nggak? Dinamakan Juz'ul Baitutah. Oh, jadi juz waktu bermalam, ya, Baitutah. Juz waktu bermalam. Karena periwayatannya hanya waktu malam saja. Tsumma dzakara mimma yaltahiqu bihadzal adabi an la yatlub min asy-syaikh ikrahu fi waqtin yashqu alaihi fi. Aw lam tajri adatahu aw adatuhu bil iqra'i fi. Jangan meminta waktu yang mana syekh itu tidak terbiasa untuk membacakan kitab pada waktu tersebut. Li'anna mulahadhata dzalika min husni adabi ma'hu. Karena kita memperhatikan waktu itu adalah di antara beradab yang baik kepada syekh. Fa innal anata 'ala syekhi wa hamlahu 'ala ghairi 'adati mimma yurhiquhu. Karena mengambil waktu yang itu bukan kebiasaan syekh, itu adalah sesuatu yang memberatkan syekh. Fa'innal abdana laha adat. Kenapa? Karena badan itu memiliki adat, memiliki kebiasaan-kebiasaan. Rubbama sadamatha fataba, kadang-kadang bentrok dengan kebiasaan tersebut. Fataba antah kerjaan, maka dia akan menolak untuk keluar.
Fa idza kharaja anha adarrat biha. Nah, kalau seandainya dia paksakan akan berbahaya, ya. Akan berbahaya. Jadi adat tersebut akan berbahaya bagi badan dia. Nah, wa nasu yuqasimullah bainahum al-qudar ala bathil ilmi wa nashrihi. Allah Subhanahu wa taala bagikan bagi manusia kekuatan dalam menyebarkan ilmu agama. Wa qad la yatahayyu li ba'dil muallimin al-mufidin yajisu fi waqtin. Dan kadang-kadang karena takdir kadar tersebut, sebagian ulama mereka tidak bisa mengajar pada waktu-waktu tertentu, ya. Misal seseorang tuh kuatnya waktu pagi saja, kalau waktu sore nggak bisa. Ya, waktu sore digunakan untuk baca Quran, waktu sore digunakan untuk zikir, malam digunakan untuk sholat gitu. Fala yang bagi insan an yuthqila alaihim bi ikhrajihim ila khilaf adatihim. Nah, nggak boleh bagi seorang santri untuk memberatkan syekh untuk mengeluarkan syekh dari kebiasaannya. Tidak boleh. Lianna dzalika yudajiruhum. Karena yang demikian memberatkan syekh, bahkan bisa membuat syekh marah kalau gitu. Thumma dzakara min adabi fi hadza an la yaqtari alaihi waqtan khasan bihi duna ghairihi. Nah, ini tidak boleh di antara adab ini tidak boleh dia memilih waktu khusus tersendiri dengan tanpa meminta waktu untuk yang lain. Wa mana qawlihi la yaqtari alaihi an la yaqtari ha alaihi mubtadi'an min kibli nafsi muhtari'an lahu waqtan yahtassu bihi bil qiraati duna ghairi. Nah, jadi tidak boleh kita mengajukan usul dari kita sendiri waktu khusus. Jangan tiasa aya waktu tabu salapan, abi aya waktu tabu salapan. Masya Allah, saha ieu? Anak presiden atau naon? Jadi dia yang mengajukan usul terlebih dahulu, gitu. Nah, ini jangan melakukan demikian. Wa in kana ra'isan aw kabiran. Ya. Sudah ya itu mah. Saya terjemahnya sudah. Fa inal asla fil ilmi an yakuna amman wala yamutul ilmu hatta yakuna sirran kama qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala. Baik. Karena yang asal dalam ilmu adalah an yakuna aman. Ilmu itu aslinya adalah am. Ya, am untuk umum. Antum ada waktu, antum datang nih. Tanya gimana sih? Ada waktu untuk baca Sahih Bukhari. Oh, ada, silakan. Baik. Jangan kalau saya ada teman 5 atau 10 orang, kalau ikut ngaji nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, silakan. Atau misalkan, jangan saya punya grup anggotanya ada 50-an gitu. Kalau saya pas ngaji ke sini saya siarkan pakai Zoom nggak apa-apa. Oh, silakan. Ini silakan. Misal demikian. Kenapa? Al asal fil ilm an yakuna aman. Sehingga antum tidak tafarrud, ya. Sehingga antum tidak tafarrud. Kalau tafarrudnya karena meninggalnya salah seorang, ya itu menjadi layak, labas gitu. Misal 10 orang belajar. Sudah gitu. Dan masyhur muridnya saya ini ada 10 orang. Akhirnya satu demi satu meninggal dunia, meninggal. Sehingga sisanya 1 orang lagi. Ya tafarrud fi zamanihi. Tapi itu nggak termasuk gharib. Kenapa? Karena udah masyhur itu. Nah, yang tidak bolehnya begini. Antum datang ke pelosok satu negeri, ya kemudian menemukan syekh dengan sanad yang tertinggi di dunia. Pas antum cek ijazahnya, kemudian sanadnya segala macamnya dan keadilan syekhnya gitu kan. Nah, antum dapatkan itu. Nah, kemudian antum sembunyikan itu. Ya. Kemudian antum di Indonesia datang, kemudian antum meriwayatkan dengan menyembunyikan nama syekh tersebut. Nah, itu kadang orang-orang juga curiga jadinya. Antum tafarrud gharib dalam periwayatan hadis tersebut. Kita nggak tahu syekhnya siapa, majhul juga. Kan dia sembunyikan namanya. Misal, namun kalau kita nyebutkan misalkan ajengan misalkan Muhammad Qudsi misalkan di Garut misal. Nah, kalau gitu berarti semua orang bisa ke sana. Nah, antum pengen tafarrud dalam ilmu periwayatan tersebut. Antum buat kunyah Abu Fulan. Al-Goruti misalkan. Nah, ketika antum meriwayatkan, orang kan aneh juga, yuk sanad. Gimana saya Indonesia asesan pernah aya nu punya sanad seperti ini? Udah gitu orangnya Abu Fulan lagi. Abu Fulan Al-Goruti gitu kan. Nah, ini siapanya? Gitu kan. Nah, jadi orangnya jadi majhul. Orangnya jadi majhul. Dan itu kebiasaan beberapa kawan-kawan saya gitu. Ketika saya meninggal dunia baru dia umumkan. Tapi dan memangnya segala sesuatu mah yang bertentangan dengan hawa
bukan hawa nafsu. Sekilas semuanya memang enak. Ya, sekilas itu memang enak. Kenapa? Ya kebayang tuh kalau saya sudah meninggal dunia, jol teh antum. Tuh fial yaum. Syekh Fulan bin Fulan. Qara'tu alaih kada wa kada wa kada. Cek fahmi teh. Eta teh tatangga urang cenah. Karek apal cenah eta boga sanad siga kitu cenah. Udah gitu kita tunjukkan ijazah-ijazah yang asli dari fotonya. Kita pernah moto ijazah-ijazah. Tek. Memang agak bangga doang. Pangtingin nasa Indonesia urang atau ayeuna Nah, bisa kan kayak gitunya. Tapi memang di sini wala yamutu ilmu hatta yakuna sirran. Jadi ilmu itu tidak akan mati sampai ilmu tersebut menjadi sir. Hanya diketahui oleh beberapa segelintir orang gitu. Kama qala Ibnu Abdul Aziz, "Fa'asif fi batil ilmi wa nashri an yusharikal muta'allimu fihi ghairahu." Nah, aslinya dalam menyebarkan ilmu itu adalah antum gabungkan, antum masukkan orang-orang lain ke dalam majelis ilmu tersebut. Nah, jadi di antara mengamalkan bab ini, nah antum sanlat kita ini antum sharekan sebanyak-banyaknya. Sanlat iya utuh turas. Ila ma yantakhibuhul muallim ba'du minal muta'allimin. Nah, kalau seandainya nanti syekhnya memberikan pilihan atau memberikan usulan atau yang kan anu diajar di dia mah 10 orang tenanaun. Tapi lamun asup kanu zuman entong. Ya udah kalau begitu mah berarti sudah selesai. Atau misalkan saya bilang 10 orang. Mun 10 orang siga nama berat teuing. 5 orang we lah. Nah, kalau 5 orang ya sudah, berarti 5 orang yang boleh masuk. Fayahtasum bimasya min durusil ilmi mulahadatan li kamali uqulihim wa salahiyatim li akhiri maddaqa wa qamudha min ilmi. Atau misalkan saya ngetes dulu. Cik yang pernah ngaji naon wae bla 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 bla. Eta saya pernah ngaji sana. Acan, nya satu. Tong ngaji iya, tong ngaji nanu iya. Nya siap ajengan sana. Terus ada ujang saja naon wae bla bla bla. Ternyata beda-beda. Beda-beda. Ya sudah selesai. Ya berarti si A baca ini, si B baca ini, si C baca ini. Tergantung Syekh ketika mengecek kemampuan santri tersebut. Tsumma dzakara rahimahullah ta'ala anna hadha wa in kana humqan wa tarafu'an fa ma auqa asy-syaikhu fi ghairi ma yuridu fa in rabbama stahya li ajli hali talibi al-mutamisi minhu dzalika bi riasatihi. Ngentong sampai demikiannya Fahmi jadi ajungan badag gitu kan, ajungan gede, badag awakna. Type Kang Denny jadi pengusaha paling sukses di se-Asia Tenggara misalkan, ya datang kata saya tensat, abi teh aya waktu sana pada maghrib bungkul, cenah tiasa ngaos pada maghrib. Ya, juragan kambing se-Asia Tenggara nu mentana, duh. Mun teu dikabulkeun engke moal dibere domba deui. Misalnya malu saya untuk menolaknya. Kenapa? Karena orang besar yang datang. Menuju Kiai Haji adanya. Kiai Haji, aduh, kumahanya cenah. Padahal badan itu bukan adatnya untuk mengajar maghrib. Akhirnya diterima, gitu kan. Jadi jangan sampai begitu. Syekh, mata faraktum min syughlikum. Kapan antum kosong dari waktu, dari kesibukan antum? Jam sekian. Tapi khalas ajikum fi dzalikal waqti. Tapi khalas. Nah, jadi syekhnya yang mengajukan waktu. Au kibarihi fi manzilatihi au kanu ibnan li ahadi syuyukhi muallimihi fayatul alaihi raddu. Anak-anak ajengan diajarkan kieu. Ya. Anak ajengan nih, anak antum semua nih calon ajengan semua ajarin nih kitab Tadhkiratus Sami Mutakallim. Sehingga mereka pun beradab, tong mentang-mentang gus, mentang-mentang ajengan gitu kan, anak ajengan terus mengatur waktu seenaknya saja gitu. Enggak, gimana Syekh aja? Gimana Syekh? Kemudian fayaqul minhu dzalika wa yaj'al lahu darsan ala waqti ladzi iqtarahu. Wa hadzal haya yurithu salbal falah. Nah, kalau merasa malu seperti ini ya, bukan malu fitrah ya, itu bisa mencabut kesuksesan tuh. Liana siya syuyukhil ilmi ikhrajun lahum amma yamiluna ilahi wa yuhibbunahu. Kenapa? Karena mengeluarkan Syekh dari sesuatu yang Syekh senangi. Fa idza akhrajahumul insan ila ghairi kana mu'dhiyan lahum. Berarti kalau kita mengeluarkan Syekh dari waktu adat yang disukai Syekh, berarti kita teh menyakiti Syekh. Yang menyakiti Syekh hukum nakumaha gitu.
Wa man ada syaikhahu fa innahu la yuflih. Dan orang yang menyakiti gurunya maka dia tidak akan pernah sukses. Makanya saya setuju sama Kiai Uzairan. Orang yang tidur di majelis dosa. Nah, ajar sehari dosa aja. Tidur di majelis, majelis ilmu, majelis ceramah, majelis bayan gitu. Kenapa? Karena orang yang tidur di majelis itu berarti memberitahukan kepada si pengisi acara atau pengisi materinya bahwasanya pelajaran ini nggak terlalu penting. Pelajarannya nggak penting. Oh, coba kalau ada orang besar, bisa. Kalau saya ngisinya, saya ngisi. Tapi kalau seandainya yang ngisi, misalkan Ustadz Adi Hidayat misalkan, ya, atau yang ngisi misalkan Ustadz Abdul Somad gitu kan. Oh itu, atau misalkan tapi jarang sih yang tidur, namun Kiai Jujun Junaidi ceramah terus ada yang tidur, jarang sih kan namanya. Jujun Junaidi mah lucu gitu kan, jadi jarang yang tidur. Nah, ketika mereka datang orang-orang besar, semangat, wah langsung dipanteng gitu. Kenapa? Karena jiwa tuh pengen mendengarkan ceramah tersebut. Nah, ketika saya ngisi, ada yang tidur di majelis, berarti orang tersebut meremehkan saya. Betul, perasaan saya. Kalau lihat ada santri tidur di majelis, kalau sekali dua kali saya peringati gitu kan. Tapi kalau keseringan ngantuknya gitu kan, berarti dia meremehkan saya. Berarti saya nggak penting di mata dia. Ya, nggak penting di mata dia. Kalau kata Kiai Uzairan, dosa itu. Meremehkan ustadz jadi dosa. La yuflih kalau demikian. Tidak akan sukses. Nah, walaupun ngantuk, gimana caranya berdiri? Bagaimana antum buat cara agar antum tidak ngantuk? Berarti antum merasa ilmu ini adalah sangat penting. Baik. Sebentar lagi ya. Waruma kana muridan lil khair walakin al-amra kama qala Abdullah bin Mas'ud kam min muridin lil khair lan yusibahu thumma qala musanifu fa in bada'ahu syaykhu bi waqtin mu'ayyin aw khasin li udhrin aikin lahu anil hudri mal jama'ati aw li masatin ra'aha syaykhu fala bas bidzalika fa inal amra bi yadihi. Nah, kalau saya yang mengkhususkan waktu nggak apa-apa ya. Karena semuanya tergantung syekh. Wa idza rattaba syai'an min awqati lima yadu ilaihi ma hadith fa inna batal muwakkalun aw mukalun ila dhimmatihi. Waladhi yang bagi an yataharrahu menjelaskan nasib bil ifadati wa ta'limi an la yulahidha fi man yu'allimuhu halahu min mansibin aw riyasat aw jahin aw launi aw ghairi dzalika bal yulahidu fihi qabulahu lil ilmi. Nih, ngajarnya entong ningali kedudukan mansab, riyasah, jah, laun atau selain daripada itu. Anu ngaji ke orang anak kiai unggul, masya Allah, cenanya anu ngaji ke orang masya Allah, cenah ieu. Wah, tujar unggul, tajir unggul, atau nih orang-orang penting semua. Enggak. Yang untuk perhatikan adalah qabulahu lil ilmi. Mana di antara mereka yang menerima ilmu? No imah, henteu luwak liuk, anu imah, henteu ngobrol no iman. Nah, itu yang antum lihat ya, bukan kedudukan seseorang. Wa sholahia tahu lahu. Kesolehan, budak imah rajin salatna, surah sunnah lagi kelihatan daripada anak ini. Udah. Nah, itu antum perhatikan itu. Santri-santri antum itu antum perhatikan. Wa inna ya tahu bihi fa idza wajada fihi hadza fal yadhil ilma indahu. Antum kalau menemukan anak seperti ini, santri seperti ini, simpan ilmu antum pada dia. Karena dia jadi investasi yang berharga buat antum sampai hari kiamat nanti. Baik. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.